Halo semuanya, kami dari Prodi Komunikasi Universitas Siber Asia. Kami akan melakukan presentasi untuk ujian akhir semester mata kuliah Digital Marketing Communication. Kali ini kami akan mempresentasikan proyek pemasaran motor Honda. Sebelum kami mulai untuk pembahasan, ada baiknya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5, yaitu saya, Mega Permata, Cherry Melinda, Ardipa Amelia Paskaryani, Putri Anissa Marsilia, dan Mustaqim. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas tentang proyek pemasaran motor Honda, mulai dari latar belakang, segmentasi pemasaran, strategi komunikasi pemasaran, pemilihan media, keunggulan strategi, dan penutupan atau kesimpulan. Oke, yang pertama saya akan membahas latar belakang dari industri otomotif motor Honda. Dengan adanya perkembangan dan kemajuan di industri otomotif yang sangat pesat, menjadikan masyarakat lebih memilih menggunakan sepeda motor dibandingkan dengan kendaraan lainnya. Karena sebagai salah satu solusi yang dianggap efektif dan efisien untuk mobilitas kegiatan sehari-hari. Dengan banyaknya perusahaan dari industri sepeda motor yang menawarkan berbagai keunggulan dari produk yang mereka jual seperti pemilihan, merek, jenis warna, tipe, dan spesifikasi lainnya yang semakin canggih tentunya. Hal ini menjadikan persaingan pasar yang ketat. Dalam dunia bisnis di bidang otomotif ini, perusahaan PT Astra Honda Motor atau AHM merupakan salah satu produsen kendaraan bermotor roda 2 yang sudah lama memasarkan produknya dan paling banyak diminati masyarakat di Indonesia karena mampu memimpin penjualan unit motor terbanyak di setiap bulan dibandingkan oleh pesaing lainnya. Salah satu produk andalan perusahaan sepeda motor Honda adalah Honda Beat Matic yang sedang tren di kalangan anak muda maupun orang tua. Dikarenakan penggunaannya yang cukup mudah, kualitas produk ini sudah terjamin dengan serangkaian uji coba yang berfungsi untuk membuktikan kenyamanan, keiritan penggunaan bahan bakar. Di Indonesia, sepeda motor Honda banyak diminati oleh para konsumen karena memang kualitasnya yang bagus dan banyak pilihan jenis mulai dari motor sport, motor manual, dan motor matic. Dengan strategi promosi yang dilakukan oleh perusahaan sepeda motor Honda dengan cara membuka banyak cabang dealer motor Honda dan memberikan penawaran yang bagus, sehingga membuat para konsumen tertarik dan memilih produk dari motor Honda tersebut. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan motor Honda yaitu dengan selalu berinovasi dalam produk-produknya dan menargetkan penjualan dengan memperbanyak jaringan agar penjualan dapat meningkat dengan pesat. Strategi tersebut menjadikan daya tarik minat beli konsumen untuk tetap bertahan menjadi pelanggan setia produk motor Honda. Selanjutnya yaitu dari segmentasi pasar. Kami mengambil dua segmentasi, yaitu segmentasi geografi dan segmentasi demografi. Yang pertama yaitu segmentasi geografi. Segmentasi pemasaran geografi yaitu produk motor Honda tersedia di berbagai wilayah pasar dunia. Sebagai contohnya khususnya di Asia Tenggara, pemasaran motor Honda mencakup yang berada di nomor urut 1 yaitu Indonesia, selanjutnya Thailand, Filipina, Malaysia, Singapura, serta Brunei Darussalam. Yang kedua yaitu segmentasi demografi. Pemasaran motor Honda menargetkan berbagai rentan usia
dari yang umur 18 tahun baru memiliki surat izin mengemudi hingga rentan usia. Pada segmentasi contoh yang pertama yaitu presentasi pengendara profesional. Segmen ini terdiri dari orang-orang yang menggunakan sepeda motor Honda sebagai alat transportasi sehari-hari untuk bekerja ataupun melakukan perjalanan bisnis. Selanjutnya yaitu penggemar motor dan hobi. Penggemar merek Honda yang mungkin tertarik pada performa, gaya, dan inovasi terbaru yang ditawarkan oleh produk motor Honda. Selanjutnya yaitu segmentasi remaja dan pemuda. Remaja dan pemuda yang baru memperoleh SIM sepeda motor, mereka mungkin mencari motor yang mudah dikendarai. Yang pertama, terus ringan dan terjangkau agar sesuai dengan anggaran mereka atau budget mereka. Selanjutnya yaitu keluarga dan pengguna multiguna. Ini keluarga dan konsumen yang mencari motor Honda sebagai sarana transportasi keluarga. Lalu berikutnya yaitu pengguna klasik dan vintage. Segmen ini termasuk penggemar sepeda motor klasik dan vintage, bisa diartikan yaitu hobi. Mereka mungkin tertarik pada model Honda dengan desain klasik yang menghadirkan nuansa nostalgia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian strategi komunikasi pemasaran dari Honda. Oke. Ada beberapa strategi komunikasi yang digunakan oleh Honda. Salah satunya itu menggunakan iklan televisi dan media cetak. Honda telah menggunakan iklan televisi dan iklan di media cetak seperti majalah, surat kabar, ataupun yang lainnya diperuntukkan untuk memperkenalkan sebuah produk terbarunya menggunakan fitur-fitur unggulan, juga meningkatkan kesadaran merek. Selanjutnya ada media sosial dan kampanye digital. Nah, Honda juga memanfaatkan medsos atau media sosial untuk ajang promosi. Karena kan di zaman sekarang tuh pasti banyak sekali generasi anak-anak muda tuh yang pastinya menggunakan sosmed gitu. Jadi penyebaran informasinya pun bakal cepat gitu ya. Kemudian ada sponsorship dan juga kemitraan. Honda telah menjalin kemitraan dengan berbagai acara seperti acara olahraga, festival, budaya, ataupun yang lainnya. Gunanya itu untuk mengekspos merek mereka atau memperkenalkan suatu produk yang telah mereka buat, seperti itu. Nah, yang terakhir ada Customer Relationship Management atau yang disingkat dengan CRM. Honda telah fokus untuk menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan-pelanggan setianya. Nah, melalui CRM ini, Honda ini memberikan pelayanan yang baik, juga memberikan pembaharuan produk yang terbarunya, menyediakan dukungan untuk pelanggan, membangun kesetiaannya, dan juga memperoleh referensi positif dari pelanggan yang puas. Begitu. Media yang kami gunakan untuk melakukan pemasaran pada produk kami yang pertama adalah melalui platform internet atau media sosial. Hal ini karena kemudahan akses internet dan semakin banyaknya pengguna internet, terutama media sosial di Indonesia, yang menjadikan platform media sosial sebagai sarana untuk pemasaran produk. Contoh pemasarannya adalah dengan pembuatan video-video baik profesional maupun konten ringan mengenai produk kami dan diunggah ke platform media sosial. Juga kami akan menggunakan fitur Facebook, Internet, TikTok, dan YouTube Ads, dan juga pembuatan website yang akan digunakan sebagai tempat yang memberikan informasi mendetail mengenai produk yang kami jual. Pemasaran produk dengan bekerja sama dengan influencer atau tokoh terkenal yang memang memiliki hubungan dengan otomotif juga akan dilakukan, seperti dengan pembuatan video review mengenai barang dari brand kami yang nantinya akan diunggah baik ke YouTube atau media sosial dari influencer tersebut. Penggunaan brosur juga akan kami gunakan, tetap digunakan meskipun jumlah cetaknya tidak terlalu banyak dan bukan menjadi media utama di dalam pemasaran produk kami. Media ini berguna bagi mereka yang mungkin tidak menggunakan internet secara aktif.
Dan yang keempat adalah melalui iklan. Pemasaran produk dengan iklan yang singkat, padat, dan menarik juga digunakan guna menjangkau mereka yang mungkin bukan pengguna internet aktif. Iklan ini bisa ditayangkan di televisi ataupun di platform-platform media sosial seperti YouTube Ads dan lain-lain. Lalu ada keunggulan strategi. Berdasarkan penjualan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia atau IC, diketahui bahwa merek Honda mencapai pangsa pasar dan pertumbuhan penjualan tertinggi selama 10 tahun terakhir. Strategi yang dilakukan oleh PT Astra Honda Motor atau AHM sebagai agen pemegang merek tunggal menerapkan strategi competitive advantage berkelanjutan. Yang pertama ada differentiation, strategi penentuan posisi melalui citra produk, motor Honda berteknologi tinggi, keras kepala, hemat bahan bakar, varian produk yang lebih beragam, dan brand global yang terpercaya. Kedua, distribution. Strategi distribusi melalui ruang pamer, bengkel resmi, dan gerai suku cadang tersebar di seluruh Indonesia dan cukup mudah ditemukan. Yang ketiga, price. Strategi harga yang menempatkan harga cukup tinggi dibanding kompetitor untuk menunjukkan kepemimpinan pasar dan kualitas produk Honda dengan memberikan kepastian terhadap produknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan proyek pemasaran ini. Perusahaan PT Astra Honda Motor atau AHM merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang otomotif sepeda motor. Pemasaran produk ini sangat unggul karena memberikan kualitas yang bagus dan inovatif dengan penjualan tertinggi tiap bulannya. Penggunaan setia motor Honda berada di belahan dunia. Segmentasi pemasarannya ada dua jenis, yaitu yang pertama, segmentasi biografi, seperti pemasaran produk luar negeri, khususnya di Asia Tenggara. Yang kedua, segmentasi demografi, seperti presentasi pengendaraan profesional, penggemar motor, dan sebagainya. Kemudian, ada strategi komunikasi pemasaran dengan cara yang pertama, iklan televisi dan media cetak. Yang kedua, media sosial dan kampanye digital. Yang ketiga, sponsorship dan kemitraan. Yang keempat, customer relation management. Lalu, media yang dipilih untuk pemasaran motor Honda yaitu marketing melalui media internet. Kemudian marketing dengan bantuan influencer, melalui media cetak atau brosur, dan yang terakhir pengiklanan atau advertising. Strategi-strategi pemasaran tersebut dilakukan untuk mengembangkan penjualan, penetrasi pasar, dan produk yang inovatif dan kreatif. Keunggulan strateginya yaitu differentiation atau perbedaan yang menjadi ciri khas atau citra keunggulan produk Honda tersebut. Yang kedua ada distribution, pendistribusian produk ke seluruh wilayah di Indonesia. Kemudian yang ketiga ada price, harga jual yang tinggi tetapi sesuai dengan kualitas produknya dan mampu bersaing dengan kompetitor lain di bidang yang sama. Oke, sekian penjelasan dari saya dan kelompok 5 ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kurangnya dalam presentasi kami ini. Terima kasih.